بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Nurul Hidayah, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah as-saimun was-saimat rahimani wa rahimakumullah. Ditundanya ajal kita dan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan ini jelas merupakan nikmat yang agung. Betapa banyak saudara-saudara kita yang juga berkeinginan, punya niat, punya cita-cita untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini yang kita sekarang berada di dalamnya. Sekarang di antara mereka telah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa ditundanya ajal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukannya kita dengan bulan yang istimewa, bulan Ramadan ini nikmat yang agung yang wajib kita syukuri. Lalu bagaimana bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita ini, yaitu berupa ditundanya ajal kita dan dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan di mana amal-amal yang kita kerjakan itu jauh lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pahala ganjaran yang Allah berikan atas amal-amal yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ditundanya ajal kita yang jelas merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti Allah memberi kesempatan kita untuk menambah, memperbanyak amal soleh kita yang barangkali masih banyak kurangnya, jamaah. Kita yang merasa amal soleh kita masih jauh dari kata sempurna. Kita yang merasa ibadah kita ini sangat sedikit sekali. Tentunya ditundanya ajal kita, dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan di mana amal-amal itu sedang dilipat gandakan lebih dari yang Allah berikan di bulan-bulan lain. Maka ini Masya Allah, ini kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya, untuk kita memperbanyak ibadah kita di bulan Ramadan ini, untuk kita menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari amal soleh yang selama ini kita kerjakan dan kita rasakan, untuk menambah amal-amal soleh yang kita merasa begitu sedikitnya. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya di antara amal soleh yang sangat dianjurkan di bulan yang mulia ini, di antara amal soleh yang sangat dianjurkan dan hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan yang istimewa ini adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak apa Bapak Ibu sekalian? Memperbanyak sedekah.
Dan bulan Ramadan jamaah ini adalah bulan sedekah di antara yang disebutkan oleh para ulama. Bahwa Ramadan ini adalah bulan sedekah. Bulan di mana sedekah yang kita lakukan, yang kita keluarkan di bulan Ramadan ini, itu sedekah yang paling afdol. Bahkan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana Nabi SAW disebutkan sifatnya yang mulia, yang menunjukkan dalil bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat utama untuk kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Azza wa Jalla. Abu Hurairah menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari hadis ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Nabi SAW disebutkan sifatnya yang mulia, yang hendaknya setiap kita meneladaninya, khususnya ketika kita berada di bulan Ramadan, di mana Abu Hurairah mengatakan, menyebutkan sifat Nabi SAW yang mulia ini, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi ini adalah manusia yang paling dermawan. Berarti tidak ada orang yang lebih dermawan daripada Nabi SAW. Lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Nabi ini menjadi lebih dermawan lagi, kata para sahabat, itu kalau Nabi SAW berada di bulan Ramadan. Masya Allah. Hadis ini kata para ulama, hadis yang tadi kita dengar jamaah, di mana Nabi ini manusia yang paling dermawan, dan Nabi akan lebih dermawan lagi, akan lebih-lebih lagi mengeluarkan hartanya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau Nabi berada di bulan Ramadan. Ini kata para ulama, hadis ini dalil yang sangat jelas bahwa sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling utama dari sedekah yang dilakukan pada bulan-bulan lain. Subhanallah. Kita alhamdulillah sekarang berada di bulan Ramadan. Harusnya kita mencontoh Nabi SAW. Harusnya kita ini jauh lebih dermawan, lebih banyak bersedekahnya, sebagaimana Nabi SAW ketika berada di bulan Ramadan. Kalau kita mungkin juga di antara orang-orang yang rajin sedekah, maka harusnya ketika tahu bahwa sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling utama, bahkan Nabi SAW lebih banyak lagi bersedekah di bulan Ramadan, kita juga harusnya banyak bersedekah di bulan Ramadan. Jangan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedekah di bulan Ramadan ini jamaah, bahwa sedekah ini sebagaimana ibadah-ibadah yang lain yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, tidak ada ibadah yang Allah perintahkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan yang begitu dahsyatnya, keutamaan yang begitu besarnya, dalam rangka agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemangat, berlomba-lomba untuk beramal soleh yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka juga termasuk sedekah. Maka sedekah ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ibadah apa bukan Bapak Ibu sekalian? Sedekah itu ibadah apa bukan? Ibadah. Kalau ibadah berarti diperintahkan, disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bertanya mana dalilnya? Mana dalil kalau sedekah adalah ibadah berarti ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita sebutkan di antaranya dalil yang menunjukkan bahwa sedekah ini ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون." Mana sih dalil jamaah kalau sedekah itu diperintahkan oleh Allah, yang menunjukkan sedekah itu jelas-jelas ibadah kita kepada Allah, yang pastinya akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wa anfiqu mimma razaqnakum," dan berinfaklah kalian kata Allah, bersedekahlah kalian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebagian harta yang kami rizkikan kepada kalian kata Allah Azza wa Jalla. Lihat jamaah, Allah menyuruh kita untuk menyedekahkan harta kita yang Allah rizkikan kepada kita jamaah. Allah nggak minta harta milik kita. Yang Allah minta jamaah, Allah minta kita untuk bersedekah dengan harta yang Allah karuniakan kepada kita. Apa ada harta yang kita miliki hari ini yang itu bukan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada apa tidak? Tidak ada jamaah. Ini Allah nyuruh kita bersedekah itu dengan harta yang Allah berikan kepada kita, yang Allah karuniakan kepada kita, itu bersebagian kata Allah Azza wa Jalla. Allah nggak nyuruh kita bersedekah dengan semua harta kita, ibu-ibu sekalian. Allah hanya menyuruh kita dengan kata mimma, itu maknanya sebagian kecil dari harta yang Allah karuniakan kepada kita. Itu buat apa jamaah? Buat apa sih Allah nyuruh kita bersedekah, mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dengan memberi makan seperti makannya orang berbuka puasa misalnya? Apakah harta yang kita keluarkan untuk kita santuni buang anak-anak yatim misalnya? Untuk kita membantu orang-orang miskin? Buat apa jamaah Allah menyuruh kita bersedekah? Itu buat kebaikan kita, Bapak Ibu sekalian. Buat menyelamatkan kita di antara keutamaan sedekah. Buat menyelamatkan kita dari siksa Allah, dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tampakkan menjelang kematian kita. Sehingga Allah mengatakan pada ayat tadi, "Dan bersedekahlah kalian dengan sebagian harta yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian menjemput salah seorang di antara kalian," kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia menyesal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jamaah, apa penyesalan orang ketika ajal akan menjemput? Penyesalan karena saat itu azab dipertampakkan, diperlihatkan di hadapannya. Sementara tidak ada amal soleh yang dilakukannya untuk menjadi tameng dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia menyesal dan mengatakan kepada Allah, apa penyesalan orang yang akan meninggal dunia jamaah? Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, andaikan engkau tangguhkan kematianku ya Allah. Andaikan engkau tunda kematianku, ajalku dalam waktu yang sebentar ya Allah. Apa yang diminta oleh orang yang akan meninggal dunia jamaah? Minta
kepada Allah Subhanahu wa taala agar ajalnya, kematiannya ditunda oleh Allah dalam waktu yang sebentar. Dia nggak minta lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa jamaah? Dia katakan kepada Allah, fa as-saddaqa, buat aku bersedekah ya Allah, agar aku di waktu yang sebentar yang engkau tangguhkan ajalku itu dalam waktu yang sebentar itu ya Allah, aku akan bersedekah ya Allah. Subhanallah jamaah. Apa yang disebut pertama kali jamaah? Apa yang disebut pertama kali? Orang yang andaikan dia ditunda ajalnya saat datang ajalnya, andaikan kematiannya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ajal itu menjemputnya, kata Allah Azza wa Jalla, andaikan dibolehkan maka dia akan bersedekah, kata dia. Aku akan bersedekah ya Allah ketika engkau tunda ajalku ya Allah, dan aku akan beramal soleh dengan amal soleh yang lainnya ya Allah. Dikasih apa enggak Bapak Ibu sekalian? Apa dikasih jamaah? Apa dikasih kalau ada orang itu dijemput ajalnya? Ketika orang itu sakaratul maut jamaah, saat ajal menjemput, apakah ketika ada orang yang meminta kepada Allah ditunda ajalnya, apa dikasih oleh Allah? Ternyata Allah menjawab pada ayat berikutnya jamaah. Allah mengatakan wala yu'akhirallahu nafsa, sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda satu jiwa pun apabila ajal datang kepadanya, kata Allah Azza wa Jalla. Jamaah, mau siapa orang, sehebat apapun orang tersebut, sekaya raya apapun hidupnya di dunia, sebanyak apapun jabatannya, sebanyak apapun titel yang bererot di belakang namanya, kalau Allah tentukan ajalnya hari ini, maka dia tidak bisa menunda kematian, tidak bisa menunda ajalnya walaupun sesaat, kata Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah menyebutkan pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Apabila ajal menjemput mereka manusia, kata Allah, apabila kematian ajal menjemput mereka manusia, kata Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sifat kematian ini? Kata Allah Subhanahu wa taala digambarkan pada ayat-ayatnya. Allah mengatakan la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak bisa menangguhkannya, mereka nggak bisa menunda kematiannya, kata Allah Azza wa Jalla, walau sa'ah, walaupun sebentar, kata Allah, nggak bisa ajal itu ditunda jamaah. Wala yastaqdimun, dan juga nggak bisa dipercepat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentang-mentang kita lagi banyak ibadahnya misalnya, ya Allah, wahai malaikat maut, sekarang aja dia ada dicabut nyawanya, mumpung ana alhamdulillah nggak pernah bolong puasanya, ana nggak pernah tinggal taraweh di bulan Ramadan, ana banyak sedekah ya Allah, sekarang aja ana dicabut nyawanya biar husnul khotimah, bisa atau tidak? Nggak bisa. Sebagaimana ajal itu nggak bisa ditunda, maka juga tidak bisa dipercepat. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini mengingatkan kita, jangan sampai kita baru mau bersedekah, jangan sampai kita baru mau beramal soleh kalau ajal sedang atau akan menjemput kita. Nggak ada artinya jamaah. Oleh karenanya Nabi SAW banyak menyebutkan keutamaan, di mana di antara keutamaan bersedekah ini, sebab dengannya sedekah yang dia keluarkan menjadi tamengnya dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebagaimana hal ini disebutkan Nabi SAW, bagaimana sedekah ini di antara keutamaan yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa sedekah ini jamaah, ini akan menjadi tameng, menjadi perisai yang akan melindungi seorang hamba dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari hadis ini. Apa kata Nabi SAW jamaah? Biar kita semangat bersedekah ini jamaah.
Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Rawahul Bukhari. Nabi mengatakan, jagalah, kata Nabi, lindungilah dirimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa, kata Nabi? Nabi ajarkan untuk melindungi diri kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelamatkan kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi tameng kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan di antaranya walau bisyikki tamrah, walaupun bersedekah dengan setengah buah kurma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, Nabi menyebut setengah buah kurma. Ada artinya apa enggak di jamaah? Setengah buah kurma itu ada harganya enggak, Pak? Enggak ada harga. Mungkin kalau kita beli ke pedagang kurma setengah buah kurma, ya, bukan kita yang membelinya barangkali. Pedagangnya yang sedekah sama kita. Pak, nggak usah beli, Pak, setengah buah kurma. Ini 10 buah kurma buat Bapak, Pak. Hadiah buat Bapak. Masya Allah. Tapi kita lihat jamaah, bagaimana dahsyatnya bersedekah. Nabi menyebutkan setengah buah kurma saja, kata Nabi. Setengah buah kurma itu dapat menjadi tameng yang bisa melindungi seorang hamba dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang lebih dari itu maksudnya? Ini menunjukkan bahwa sedekah ini sekecil apapun itu nggak boleh diremehkan. Bagaimana setengah buah kurma yang disebutkan Nabi pada hadis ini itu mampu dapat menjadi pelindung yang melindungi seorang hamba dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagaimana yang lebih dari itu? Bagaimana orang yang bersedekah lebih dari setengah buah kurma? Maka lebih dahsyat lagi tentunya. Jangan ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan sedekah ini, di mana sebab yang akan menghilangkan panasnya siksa kubur. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebelum siksa neraka jamaah. Tentunya sebelum siksa neraka yang begitu dahsyatnya. Maka ada siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu melewati kehidupannya di dunia. Setelah kematiannya dan sebelum didatangkan kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu hidup di alam kubur. Maka di alam kubur ini jamaah, yang ada hanya dua hal. Apakah orang yang dikubur itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang menunggu kiamat, atau dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus sampai kemudian datang hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bagaimana agar orang itu selamat dari siksa kubur itu. Maka di antara Nabi menyebutkan dengan bersedekah jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shadaqah la tudfi an ahliha harral kubur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan sedekah, kata Nabi. Sedekah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tudfi, betul-betul akan memadamkan, menghilangkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi pemiliknya, bagi orang yang melakukan sedekah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan apa jamaah? Menghilangkan siksa dan panasnya siksa kubur ya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Dan juga diantaranya sedekah itu menghapuskan dosa-dosa kita. Siapa yang gak senang kalau dia tahu bahwa sedekahnya itu menghapuskan dosa-dosanya jamaah? Mungkin hanya orang yang tidak ada dosanya mungkin. Apa ada Bapak Ibu sekalian orang yang punya dosa Bapak Ibu sekalian? Apa ada di antara Bapak Ibu sekalian ini jamaah Nurul Hidayah yang gak pernah melakukan dosa? Ada? Kayaknya gak ada ya. Bahkan Nabi SAW itu memastikan bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat maksiat, yang tidak ada manusia yang hidup di dunia tidak pernah berbuat dosa. Yang ada bahkan banyak berbuat dosa, bukan satu kali, dua kali berbuat dosa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Apa kata Nabi SAW? Jadi kalau ada orang yang mengatakan
si fulan itu nggak punya dosanya, masya Allah. Ya, itu dusta jamaah. Kenapa kita katakan dusta? Karena Nabi SAW memastikan kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu, kata Nabi SAW, khata. Apa itu khata? Khata ini adalah sighah mubalaghah, yang maknanya bukan sekali dua kali bermaksiat, bukan satu kali dua kali berbuat dosa, tapi makna khata kata para ulama, orang yang selalu dan banyak melakukan perbuatan maksiat dan dosa yang Allah haramkan. Tapi Nabi kemudian mengatakan, memberikan kabar gembira, wa khairul khata'in, dan sebaik orang-orang yang berbuat dosa itu, kata Nabi. Dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa, sebaik-baik pendosa, kata Nabi SAW. Siapa itu? At-tawwabun, orang yang mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita mumpung berada di bulan Ramadan, bulan di mana amal-amal soleh kita di bulan yang istimewa ini betul-betul menjadi istimewa, betul-betul jauh dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla dari melakukan amal soleh di luar Ramadan ini. Maka juga termasuk sedekah kita. Maka jangan lewatkan Ramadan kita jamaah, tidak ada hari tanpa bersedekah. Mumpung sedekah yang kita keluarkan di bulan ini menjadi sedekah yang paling utama, yang kita tahu bahwasanya begitu besar keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan ini menjadi sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sedekah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan keutamaannya, ganjarannya untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini Pak, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafarah majelis. Nanti mengingatkan kembali kepada para jamaah, ya nanti ketika berbuka puasa, ya bahkan ini juga waktu-waktu berbuka puasa ini juga di antara waktu yang mustajab untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nanti ketika menjelang berbuka, saat azan dikumandangkan, maka ada di antara adab-adab yang kita perlu perhatikan, yang diajarkan, disunnahkan Nabi SAW. Ya, yang pertama, ya kita membatalkan atau berbuka dengan membaca Bismillah, dan yang paling afdol berbuka puasa itu dengan apa, Bapak sekalian? Dengan kurma. Jadi Nabi SAW ketika berbuka puasa ini, maka yang pertama kali dimakan oleh Nabi itu kurma. Ya. Kalau tidak ada kurma, maka Nabi ya meminum air, berapa teguk air. Jadi ini sunnahnya. Nanti kita berbuka pertama kali baca Bismillah, lalu kemudian kita makan kurma, kita minum air, lalu kemudian berdoa. Apa doanya? Apa doa berbuka puasa? Dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu ya Pak ya? Apa Ibu sekalian doanya? Dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Apa sih artinya? Ya. Jadi artinya ini doanya Nabi, dhahabadh dhama, semoga ya rasa haus, rasa dahaga telah hilang, dan urat-urat nadi telah basah, dan semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah insyaallah. Itu ya. Jadi dhahabadh dhama itu telah hilang rasa haus. Berarti baca doa ini dulu apa makan dan minum dulu? Makan dan minum dulu ya. Bagaimana dhahabadh dhama? Bagaimana hilang rasa haus kalau belum minum? Ya. Jadi doa ini doa yang disunnahkan oleh Nabi untuk kita baca berbuka puasa itu setelah makan dan minum berbuka puasa. Baru kita baca dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya itu ya. Nah, alhamdulillah sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Ya, gunakan waktu yang tersisa ini untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Doa apa saja yang menjadi hajat kita mintakan. Ini betul-betul waktu yang paling mustajab saat kita berpuasa adalah menjelang berbuka puasa itu sendiri. Mungkin ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.